Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Pada hari ini kami akan mempresentasikan materi tentang analisis makro. Anggota kelompok kami terdiri dari David Widianto, Nurul Triandini, Muhammad Fikri Fahrudin, Nabila Putri Maharani, dan Fikri Aida Fitria. Sekilas tentang analisis Markov. Analisis Markov adalah teknik yang berkaitan dengan probabilitas kejadian masa depan dengan menganalisis probabilitas yang diketahui saat ini. Teknik ini memiliki banyak aplikasi dalam bisnis, termaksud menganalisis pangsa pasar, memprediksi utang macet, memperkirakan pendaftaran universitas, dan menentukan apakah sebuah mesin akan rusak di masa depan. Analisis Markov membuat asumsi bahwa sistem dimulai dalam keadaan atau kondisi awal. Untuk mendapatkan analisis rantai Markov ke dalam suatu kasus, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jumlah probabilitas transisi untuk suatu keadaan awal dari sistem sama dengan 1. Yang kedua, probabilitas tersebut berlaku untuk semua partisipan dalam sistem. Ketiga, probabilitas transisi konstan sepanjang waktu. Yang keempat, atau yang terakhir, kondisi merupakan kondisi yang independen sepanjang waktu. Selanjutnya, keadaan dan probabilitas keadaan atau state. Keadaan digunakan untuk mengidentifikasi semua kondisi yang memungkinkan dari suatu proses atau sistem. Dalam analisis Markov ini, diasumsikan bahwa kedua keadaan secara kolektif lengkap dan saling eksklusif. Lengkap secara kolektif berarti bahwa kita dapat mendaftar semua keadaan yang mungkin dari suatu sistem atau proses. Pada diskusi tentang Markov analisis ini, juga diasumsikan bahwa ada sejumlah keadaan terbatas untuk sistem apapun. Saling eksklusif berarti bahwa suatu sistem hanya dapat berada dalam satu keadaan kapan saja. Setelah keadaan telah diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah menentukan probabilitas bahwa sistem berada di setiap keadaan. Secara individual, probabilitas ini dikenal sebagai probabilitas keadaan. Secara kolektif, probabilitas keadaan ini dapat ditempatkan ke dalam vektor probabilitas keadaan. Pi dalam kurung I, yaitu vektor probabilitas keadaan untuk periode I dalam kurung Pi1, Pi2, Pi3 sampai dengan Pn, di mana N sama dengan jumlah keadaan. Pi1, Pi2 sampai dengan N yaitu probabilitas yang berada di keadaan 1, keadaan 2 sampai dengan keadaan N. Ketika kita berurusan dengan hanya satu item, seperti satu mesin, ada kemungkinan untuk mengetahui dengan pasti apa status item ini. Misalnya, jika kita menyelidiki bahwa satu mesin, kita mungkin akan tahu bahwa pada titik ini waktu mesin berfungsi dengan benar. Maka vektor state atau keadaan dapat direpresentasikan sebagai berikut. Pi dalam kurung 1 sama dengan dalam kurung 1,0, di mana Pi dalam kurung 1 yaitu vektor status untuk mesin dalam periode 1. Pi1 sama dengan 1 yaitu probabilitas berada di kondisi pertama. Pi2 sama dengan 0 yaitu probabilitas berada di kondisi kedua. Ini menunjukkan bahwa probabilitas mesin berfungsi dengan benar menyatakan 1 adalah 1 dan probabilitas bahwa mesin berfungsi salah menyatakan 2 adalah 0 untuk periode pertama. Namun dalam kebanyakan kasus kita berurusan dengan lebih dari satu item. Contoh
vektor kemungkinan keadaan untuk toko grosir. Mari kita lihat vektor keadaan untuk orang-orang di kota kecil dengan 3 toko kelontong. Mungkin ada total 100.000 orang yang berbelanja di 3 toko grosir selama bulan tertentu. 40.000 orang mungkin akan berbelanja di American Food Store yang akan disebut dengan keadaan 1. Sedangkan 30.000 orang mungkin berbelanja di Food Mart yang akan disebut dengan keadaan 2. Dan yang terakhir 30.000 orang mungkin berbelanja di Atlas Food yang akan disebut dengan keadaan 3. Probabilitas seseorang akan berbelanja di salah satu dari 3 toko grosir ini adalah sebagai berikut. State 1 American Food Store 40.000 banding 100.000 sama dengan 0,40 atau 40%. State 2 Food Mart 30.000 banding 100.000 sama dengan 0,30 sama dengan 30%. State 3 Atlas Food 30.000 banding 100.000 sama dengan 0,30 sama dengan 30%. Probabilitas ini dapat ditempatkan di vektor probabilitas keadaan, yaitu bisa pi dalam kurung 1 sama dengan dalam kurung 0,4, 0,3 dan 0,3, di mana pi dalam kurung 1 yaitu vektor probabilitas negara untuk 3 toko grosir untuk periode 1. Pi 1 sama dengan 0,4 yaitu probabilitas seseorang akan berbelanja di American Food Store. Pi 2 sama dengan 0,3 yaitu probabilitas seseorang akan berbelanja di Food Mart. Pi 3 sama dengan 0,3 yaitu probabilitas seseorang akan berbelanja di Atlas Food. Kita juga harus memperhatikan bahwa probabilitas dalam vektor keadaan untuk 3 toko grosir mewakili pangsa pasar untuk 3 toko untuk periode pertama. Dengan demikian, American Food Store memiliki 40%, Food Mart memiliki 30% dan Atlas Food memiliki 30% dari pasar dalam periode 1. Ketika kita berurusan dengan pangsa pasar dapat digunakan sebagai pengganti nilai probabilitas. Matriks kemungkinan transisi. Matriks probabilitas transisi adalah matriks probabilitas bersyarat berada dalam keadaan masa depan mengingat keadaan saat ini. Jadi di sini terdapat gambar dari matriks kemungkinan transisi. Nah, di dalam gambar tersebut terdapat probabilitas P11 hingga P1N, P21 hingga P2N, sampai PM1 hingga PMN. Selanjutnya ada peluang transisi untuk contoh toko bahan makanan. Kami menggunakan data historis untuk 3 toko bahan makanan untuk menentukan beberapa persentase pelanggan yang akan beralih setiap bulannya. Nah, di sini terdapat probabilitas dari ketiga toko bahan makanan tersebut. Nah, American Food Store mewakili negara 1, Food Mart mewakili negara 2, dan Atlas Food mewakili negara 3. Arti dari probabilitas yang sebelumnya berada pada slide sebelumnya, itu pada baris pertama terdapat angka 0,8, 0,1 dan 0,1 yang merupakan probabilitas yang berada di negara 1, negara 2 dan negara 3 setelah berada di negara 1 periode sebelumnya. Nah, pada baris 2 itu merupakan probabilitas yang berada di negara 1, negara 2 dan negara 3 setelah berada di negara 2 periode sebelumnya. Pada baris 3 yang merupakan probabilitas yang berada pada negara 1, negara 2 dan negara 3 setelah berada di negara 3 periode sebelumnya. Memprediksi saham pasar masa depan. Salah satu tujuan analisis Markov adalah untuk memprediksi masa depan. Dengan analisis ini, kita dapat menghitung probabilitas bahwa seseorang akan berbelanja di toko grosir di masa depan. Probabilitas dimungkinkan untuk dapat menentukan pangsa pasar di masa depan untuk American Food Store, Food Mart, dan Atlas Food. Ketika periode saat ini adalah 0, menghitung probabilitas negara untuk periode berikutnya dapat dicapai sebagai
pada persamaan 14/3 dengan rumus Pi1 sama dengan Pi0P. Lebih lanjut, jika kita berada dalam periode N apapun, kita dapat menghitung probabilitas negara untuk periode N+1 sebagai berikut. Di persamaan 14.4 dengan rumus Pn+1 sama dengan Pnp. Persamaan 14.3 dapat digunakan untuk menentukan seperti apa pangsa pasar periode berikutnya untuk toko bahan makanan. Nah, ini adalah perhitungannya dengan menggunakan rumus 14.3, yaitu Pi1 sama dengan Pi0P. Nah, di situ kita masukkan probabilitas dari setiap toko bahan makanan yang ada 3, terus dikalikan dengan probabilitas transisi yang berada di slide sebelumnya. Dengan begitu, kita mendapatkan probabilitas pangsa pasar untuk ketiga toko bahan makanan tersebut, yaitu 0,41 untuk American Food Store, 0,31 untuk Food Mart, dan 0,28 untuk Atlas Food. Dengan demikian, probabilitas keadaan untuk N periode di masa depan dapat diperoleh dari probabilitas keadaan saat ini dan matriks probabilitas transisi. Dalam contoh toko bahan makanan, kami melihat bahwa American Food Store dan Food Mart telah meningkatkan pangsa pasar pada periode berikutnya, sementara Atlas Food telah kehilangan pangsa pasarnya. Selanjutnya ada analisis Markov tentang operasi mesin. Paul Tolsky, pemilik Tolsky Works, telah mencatat pengoperasian mesin penggilingnya selama beberapa tahun. Selama 2 tahun terakhir, 80% dari waktu mesin penggilingan berfungsi dengan benar. Ini juga berarti bahwa 20% dari waktu mesin tidak berfungsi dengan benar. Selain itu, telah diamati bahwa 90% dari waktu mesin tetap salah disesuaikan. Hanya 10% dari waktu mesin beroperasi dengan benar pada bulan tertentu. Dengan kata lain, mesin ini dapat memperbaiki dirinya sendiri ketika tidak berfungsi dengan benar di masa lalu. Nilai-nilai ini sekarang dapat digunakan untuk membangun matriks probabilitas transisi. Sekali lagi, keadaan 1 adalah situasi di mana mesin berfungsi dengan benar, dan keadaan 2 adalah situasi di mana mesin tidak berfungsi dengan benar. Maka matriks probabilitas transisi untuk mesin adalah sebagai berikut. Matriks di atas dapat menjawab pertanyaan, yaitu bagaimana probabilitas mesin Tolsky akan berfungsi dengan benar 1 bulan dari sekarang, dan berapa probabilitas mesin akan berfungsi dengan benar dalam 2 bulan ke depan. Kita dapat menghitung dengan menggunakan matriks sebelumnya dan mendapatkan probabilitas mesin akan berfungsi dalam 1 bulan dari sekarang adalah 0,80 dan tidak akan berfungsi dengan benar, yaitu 0,20. Selanjutnya, kita dapat menggunakan hasil ini untuk menentukan probabilitas bahwa mesin akan berfungsi dengan benar 2 bulan dari sekarang. Analisisnya persis sama seperti yang sebelumnya, yaitu seperti yang disebutkan di dalam slide. Jadi kita dapat menemukan bahwa 2 bulan dari sekarang ada kemungkinan 0,66 mesin akan berfungsi dengan benar, dan juga 0,34 bahwa mesin tidak akan berfungsi dengan benar. Si equilibrium, pangsa keseimbangan nilai pasar atau probabilitas biasanya ditemui. Probabilitas disebut probabilitas steady state atau probabilitas keseimbangan. Salah satu cara untuk menghitung bagian keseimbangan pasar adalah dengan menggunakan analisis Markov untuk sejumlah besar periode. Mungkin untuk melihat apakah nilai masa depan mendekati nilai stabil. Selanjutnya, pada tabel 14.1 periode 15, probabilitas bahwa mesin masih berfungsi dengan benar adalah sekitar 0,34. Probabilitas bahwa mesin akan berfungsi dengan benar pada periode mendatang menurun. Menurut definisi, kondisi keseimbangan ada jika probabilitas negara atau pangsa pasar tidak berubah setelah sejumlah besar periode. Dengan demikian, pada equilibrium, probabilitas keadaan untuk periode mendatang harus sama dengan probabilitas keadaan untuk periode saat ini. Fakta ini adalah kunci untuk memecahkan probabilitas kondisi mapan. Menyerap negara dan matriks fundamental. Aplikasi yang dapat diterima akun dalam contoh-contoh yang dibahas sejauh ini, kami mengasumsikan bahwa proses atau sistem dapat beralih dari satu negara ke negara lain di antara 2 periode manapun. Namun dalam beberapa kasus, jika Anda berada dalam keadaan di mana Anda tidak
Anda dapat pergi ke negara lain di masa depan. Dengan kata lain, ketika Anda berada dalam kondisi tertentu, Anda diserap olehnya, dan Anda akan tetap dalam kondisi itu. Setiap keadaan yang memiliki sifat ini disebut keadaan menyerap. Contoh dari ini adalah aplikasi piutang. Sistem piutang dagang biasanya menempatkan utang atau piutang dari pelanggannya ke dalam salah satu dari beberapa kategori atau negara, tergantung pada seberapa lama tagihan tertua yang belum dibayar. Tentu saja kategori atau negara yang tepat tergantung pada kebijakan yang ditetapkan oleh masing-masing perusahaan. 4 negara bagian atau kategori khas untuk aplikasi piutang berikut. Negara 1, dibayar semua tagihan. Negara 2, kredit macet tertunda lebih dari 3 bulan. Negara 3, lewat waktu kurang dari 1 bulan. Negara 4, jatuh tempo antara 1 dan 3 bulan. Negara-negara yang mendorong dan matriks fundamental aplikasi piutang akun. Bagaimana kita bisa mendapatkan probabilitas 0,30 berada dalam kategori 1 hingga 3 bulan selama 1 bulan dan dalam kategori kurang dari sebulan di bulan berikutnya? Karena kategori-kategori ini ditentukan oleh tagihan tertua yang belum dibayar, dimungkinkan untuk membayar satu tagihan yang berumur 1 hingga 3 bulan dan masih memiliki tagihan lain yang berusia kurang dari 1 bulan. Dengan kata lain, setiap pelanggan mungkin memiliki lebih dari satu tagihan yang belum dibayar pada suatu saat. Di situ terdapat contoh matriksnya. Sekian presentasi dari kelompok 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.